pada 10. 1000 itu lebih baik. 10 10 file 10 data lebih bagus daripada 4, tetapi 100 data masih lebih bagus daripada 10 gitu ya. 1 juta ya paling bagus lagi. Misalkan ada XY seperti ini, berarti kolom X dan kolom Y ya. Berarti kita ambil kolom satu lagi untuk XY X kali Y dan X kuadratnya. Kita jumlah yang kuning itu jumlah ya. Yang ini 23, 18, 175, 118 itu sigmanya atau sum kalau di tabel di Excel ya. Nah, berarti kita cari AP. Nah, kita Assalamualaikum Pak, saya Ditya Fikri hadir Pak. Waalaikumsalam. Baik ya, ini kita masih bicara yang kemarin dulu, kemarin apa minggu yang lalu ya. Ini caranya bisa apa saja ini ya? Eliminasi boleh, eliminasi B atau eliminasi A. Substitusi juga nggak apa-apa. Matriks pakai inverse juga boleh. Seperti itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Baik ya, saya teruskan. Keluar dulu. Keluar dulu, kita lihat. Ini ya. Ini sudah saya share di pertemuan 12. Pertemuan 12 ya. Tadi berapa ya? 1, 5, 7, 10. Kemudian Y-nya, ini terlalu hitam. Kok ini kok warnanya hitam ya? 3, 4, 5, 6 itu Y-nya ya. Y-nya. Kemudian ada datanya kan 4 tuh. 1, 3, 5, 4, 7, 5, 10, 6. Berarti ada 4 data. Ada 4 data. Ini. Ya, ada 4 data. Yang sebelah kiri itu yang X 1, 5, 7, 10. Kanannya itu 3, 4, 5, 6 itu Y. Kemudian X kuadratnya 1, 25 ya. 1 kuadrat kan 1. 5 kuadrat 25. 7 kuadrat 4, 9, 10 kuadrat 100. Nah, sebelah kanannya itu 3. 3 cara hitungnya selnya yang 1 kali 3 gitu ya. Sel 1 kali 3 gitu ya. Di angka 3 ini. Bintang gitu kalau pakai Excel ya. Nah, perkaliannya itu di bawah itu kita sama dengan sum atas. Nah, N-nya adalah 4. Ini saya tulis ulang kalau atas ya bawahnya. Bawahnya ini ya. Sigma X-nya 23, kemudian sigma Y2-nya 18, sigma Y 18, X kuadratnya sigmanya 175, XY sigmanya adalah 118. Nah, ini kalau kita pakai, ini nggak harus begini ya, nggak harus pakai eliminasi. Substitusi juga boleh-boleh aja. Ini saya kalau pakai Excel, saya ketik begini nih. Kan menurut persamaannya tadi gini nih, ya kan? Ya, sigma X kuadrat kali A. Kan tadi A sigma X kuadrat gitu ya. Kemudian ditambah B kali sigma X. Kalau yang bawah kan
B kali N. N kali B sama saja gitu ya. Sama dengan sigma X. Ini dua persamaan ini atas bawah kita ngikutin yang tadi ya. Ikut saja. Nah, kita masukin angka-angkanya. Ini 175 itu saya ambil sama dengan gitu ya, sama dengan yang di sel ini 175 gitu ya. Kemudian yang lainnya juga sama ngikutin itu. Cuman itu eh, yang di sini saya ambilnya eliminasi B. Eliminasi B caranya yang semua baris atas kali itu yang apa namanya? Kali yang biru ya, kalikan yang biru, tapi kalau yang saya blok biru, yang baris kedua dikalikan yang saya blok orange gitu. Jadi nanti akan ketemu hasil yang sama. Maksudnya misalnya 4B, bawahnya 3B, berarti yang 4 kali 3, yang 3-nya kali 4. Itu kan jadi 12 gitu ya. Nah, ini pakai berarti bisa dikurangi ketemu A, eliminasi. B bisa menghasilkan A. Kalau mau sebaliknya eliminasi A juga nggak apa-apa, tapi menghasilkan B. B duluan yang diketahui. Terus bawahnya ini saya masukin secara substitusi aja. Kan sudah tahu yang A-nya berapa. Kita masukin pakai pakai substitusi, kita masukin salah satu persamaan saja. Cukup kan ya kalau menurut aljabar kan begitu. Berarti tinggal apa namanya? B-nya berapa kita tahu. Berarti A itu 0,34, B-nya 2,55. Berarti garis lurus tadi persamaannya adalah apa? Y sama dengan A X plus B. Berarti Y sama dengan 0,34 plus 2,55. Ini caranya ya. Pakai itu. Untuk menghitungnya. Gampang ya? Jadi persamaannya ketemunya ini. Persamaan ini. Ini ya. Ini. Kok tiba-tiba bisa AB-nya ketemu 0,34 sama 2,55. Saya pakainya eliminasi gitu. Pakai matriks ya boleh aja, pakai substitusi dulu juga nggak apa-apa, silakan. Mau pakai Excel boleh, mau dihitung manual juga tidak apa-apa. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak ya? Ya, telat join. Ada yang mau ditanyakan yang untuk kemarin itu kalau pakai Excel ya? Excelnya saya Excelnya saya ini apa? Saya share ya. Bisa ya, cukup jelasnya nggak terlalu sulit ya. Baik, boleh dilanjut lagi. Bisa, Pak? Bisa ya, saya teruskan ya. Kalau itu bisa dipahami, itu terus cara ngitung yang tadi persamaannya ketemunya gimana? Misalnya pakai eh, matriks silahkan, mau pakai substitusi boleh. Saya pakai yang dieliminasi itu. Itu untuk X sama Y. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya akan teruskan yang share tadi ya. Akan share yang tadi.
eh, terus ini yang share yang tadi apa namanya untuk yang lain ya. Kita tambah X-nya satu lagi. Tambah berarti bukan X saja, X-nya ada dua, berarti ada X1, X2, tapi menghasilkan Y juga. Ya. Nah, kalau seperti itu berarti kita ada tiga variabel. Tiga itu apa? Dua yang X, satu yang Y. X itu mempengaruhi Y. X itu variabel bebas, independent variable. Yang Y itu yang X1, X2 itu independent variable atau variabel bebas. Yang Y variabel terikat atau variabel yang apa namanya tidak bebas. Variabel biasanya disebut terikat atau dependent. Dependent terhadap dependent karena ada X dan Y. Maksudnya kalau ada X1 dan X2. X-nya naik, bisa jadi Y-nya naik atau turun. X2-nya naik, bisa jadi Y-nya naik atau turun. Begitu ya. Berarti ada X1, X2, dan Y. Tiga variabel. Berarti ada ketemu tiga konstanta. Bukan A sama B seperti tadi. Tadi kan hanya A sama B ya ini. Sekarang ada satunya lagi. Nah, kita sebut yang sekarang ini yang nempel sama X itu B. Kita sebut B ya, kita sebut B saja. X1-nya adalah berarti ada B1 X1, B2 X2. Berarti harus ada tiga variabel. Persamaannya berarti harus ada tiga. Sigma Y, ikutin ini aja, sama dengan A kali N. N itu banyak data. Datanya 4 ya 4, datanya 10 ya 10. N-nya 10. 100 ya 100 A gitu ya. Ditambah B1 sigma X1. Ditambah B2 sigma X2. B-nya jadi 2 karena X-nya ada X1 dan X2. Baris kedua itu apa? X1Y. Dikalikan. Nah, seperti itu sigmanya. A sigma X1 plus B1 sigma X1 kuadrat. Terus tambah B2 sigma X1 X2. Garis 3 X2Y sigma A kali X2-nya sigma. B1 kali X1 X2 di sigma dulu ditambah B2 kali sigma X2 kuadrat. Persamaannya 3 ini. Nah, contohnya begini ya. X1 X2. Contoh, kita ambil sampling diwawancara 10 responden konsumen yang beli ke tempat toko kita. Keputusan konsumennya itu Y, promosi dan harga pengaruhnya. Berarti X1 dan X2. Kalau promosi banyak, promosinya bagus, ya belinya banyak. Promosinya kurang, ya belinya sedikit. Teorinya kan gitu. Nah, kita mau lihat kenyataannya di tempat tokonya begini atau di perusahaannya. Kita ambil nggak usah banyak-banyak, 10 saja. Yang kedua harga, umumnya orang akan beli banyak kalau harganya murah ya terjangkau. Tapi kalau eh, harganya nggak kompetitif, ya belinya mungkin sedikit. Karena
tabel persamaannya itu 3, kita perhatikan di situ ada X1, X2, dan Y, berarti tabelnya tadi, kalau yang di atas X dan Y saja sekarang ada X1 dan X2, Y ya. Menurut data mentahnya begitu ya. Contoh 2 itu. Oke, kita lanjutkan ke tabel pembantu. Yang satunya X1, X2, Y aslinya. Kemudian dari persamaannya, dari persamaan di atas ada kita butuhkan X1 kali Y, X2 kali Y yang di baris di persamaan ketiga. Kemudian ada X1 kuadrat. Ada X1 kali X2. Terus kemudian ada X2 kuadrat. Kita susun di tabel yang kanannya lagi. Bisa ya? Di Excel tadi ya. Yang tadi diedit. Tolong dieditkan. Berarti ada X1 kali Y. Bisa kelihatan di situ ya. 230 dari mana? 230 itu. Lihat dari kolom ke-1 dan kolom ke-3. Berarti sama dengan selnya yang 10 itu diklik ya. Kemudian bintang ke kolom Y yang angkanya 23 itu diklik enter. Terus di copy ke bawah terus ya. Terus paling bawah yang jumlah itu adalah sum, sama dengan sum ya. Kolom sebelahnya X2 kali Y, sama caranya gitu ya. Tapi ngambilnya X2 yang 7 kali 23. Itu dicontoh ada ketemu 161. Kemudian X1 kali X2. X1-nya misalnya 10 kali 7 berarti 70. Kemudian kolom satunya lagi X1 kuadrat. Sama. Nah, kuadratnya gimana? Sama dengan sel yang 10 itu diklik, terus tanda karat ya, seperti siku-siku itu, seperti segitiga itu, 2, lalu di enter 100. Kemudian kanannya X2 kuadrat. Yang baris 1 ini, baris 1 yang responden 1, itu rumusnya itu di blok, terus copy ke bawah. Nah, akhirnya ketemu sigma-sigma masing-masing. Kita ngikutin formula ini. Nah, ini saya di sini ada cara pakai eliminasi dan substitusi secara manual ya. Bisa hitung pakai kalkulator. Cuman 10 datanya kok, sedikit ya. Ini bisa mau pakai Excel-nya langsung juga boleh ya. Tapi kalau mau Excel langsung yang tadi, yang saya kirim tadi, itu eliminasinya kan cuma AB, sedangkan ini ada A, B1, B2, berarti diedit ya eliminasinya. Edit jadi gimana? Seperti ini. Ini paling atas, baris 1, ya, sigma Y. Ini saya membahas yang ini ya. Nih, membahas yang ini. 170. Nah, 170 itu adalah sigma Y. Sigma Y kita lihat di tabel pembantu adalah sigma Y 170 ya kan. Sama dengan 10, N-nya kan 10 nih, kali A. Atau A kali 10. A kali 10 kan 10A, sama aja ya. Ditambah B1-nya kali sigma X1. Sigma X1 berapa di dalam tabel? 60 ya, sigma X1. Kemudian tambah 40 B2, 40 itu adalah sigma X2. Persamaan kedua, ketiga sama caranya seperti itu, ngikutin yang di situ ya. Dengan diklik ininya jumlah atau sum dari kolom-kolom itu. Berarti angka-angka ini sudah dapat. Jadi ada persamaan 1, 2, 3. Caranya bisa eliminasi. Nah, kalau di sini berarti eliminasi apa dulu nih? Ini mengeliminasi A. Terus persamaan 1 dan 2. Kemudian 1 dan 3, 1 dan 3 A-nya juga di
eliminasi. Berarti tinggal B1, B2. Cuman ada B1, B2, B1, B2, eliminasi lagi. Berarti ketemu B1, ketemu berapa ini? 2,49, dimasukkan substitusi ke salah satu sembarang. Kita ambil yang salah satu ya, 170 sama dengan sekian. Yang paling kecil angkanya. Kita masukin angka-angkanya B1. Sudah, berarti dapat ketemu ini A. Ya. B1, B2 dapat. Tadi dari eliminasi A-nya juga udah dapat. Berarti persamaannya adalah Y sama dengan A-nya plus B1X1. Nah, kebetulan B2-nya angkanya 0,466 itu minus. Tuh, nggak apa-apa minus plus. Oke, persamaan itu didapat. Itu. Tadi X1, X2 apa? X1 itu promosi, X2 itu harga. Kalau melihat persamaan ini artinya apa ini? Kalau X1 sama X2-nya itu 0, nggak ada promosi, nggak ada mikir harga, berarti 3,9 ya, Y-nya. Nah, pengaruhnya begitu. Tapi kalau melihat dari ini contoh X2, X2 tadi kan harga ya. Berarti di tempat toko tersebut, situasi yang sedang diteliti dari 10 responden itu, pembeli itu menganggap bahwa kalau harga itu tidak begitu masalah gitu ya. Jadi kalau di